pakai ayat Al-Quran lagi. Seperti kelompok apa? Ahmadiyah. Sekarang tersebar di Bogor, di kota Kediri, di Jawa itu banyak. Mengaku bahwa seorang yang namanya Mirza Ghulam Ahmad di negeri Pakistan atau India itu sebagai nabi terakhir, katanya. Dalilnya pakai ayat Al-Quran lagi. Coba, apa dalilnya? Wah, orangnya ya pakai imamah yang tebel itu, terus jenggotnya ini penuh dadanya, terus pakai supnya ini di atas mata kaki, kayak laskar jihad. Ya, persis. Itu memakai dalil Al-Quran lagi. Coba kita lihat, apa dalilnya? Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Isa alaihissalam menceritakan bahwa akan datang seorang nabi setelah dia. Kata Nabi Isa, "Wa mubasyshiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad." Dan akan datang, aku membawa berita gembira, kata Nabi Isa, akan datang sesudahku seorang nabi yang bernama Ahmad. Ini di Al-Quran, di surat As-Saff. Sedangkan Nabi Muhammad itu siapa namanya? Muhammad, ya? Namanya Muhammad katanya. Jadi Ahmad belum keluar. Siapa Ahmad itu? Yaitu Mirza Ghulam Ahmad yang ada di India sana. Bayangkan, pakai dalil Al-Quran lagi. Lalu bagaimana ini membandingnya? Yang terbawa kepada fitnah ini bukan para tukang beca atau pedagang sayur, justru intelek, banyak dari kalangan intelek, para doktor, profesor bahkan terbawa dan termakan dengan fitnah ini. Beberapa pejabat-pejabat kemakan. Bukan di Indonesia saja, di Pakistan. Para ahli-ahli kena makan. Kenapa? Kau tidak bisa menjawab perkara yang mudah untuk dijawab sebenarnya. Karena tidak merujuknya mereka kepada tuntunan salafus salih. Tuntunan para sahabat ketika memahami Al-Quran. Karena apa? Orang yang paling paham tentang Al-Quran adalah para sahabat. Nah, yang seperti ini harus dijelaskan, terpaksa harus dibeberkan kepada umat. Ini bukan ghibah, bukan membicarakan kejelekan orang lain. Ya. Ini termasuk keadaan yang wajib bagi kita untuk membeberkan kejelekan orang ini. Karena berbahaya dan berbahaya sekali. Ya. Ini para hadirin atau sebagian kelompok dinamakan itu ada LDII, Lembaga Dakwah Islam Indonesia, pusatnya di Kediri juga, kota Kediri, Jawa Timur. Ya, itu subhanallah, ibunya yang nggak pakai jilbab, berarti yang nggak pakai jilbab melanggar perintah Allah. Yang melanggar perintah Allah berarti berbuat maksiat kepada Allah. Yang berbuat maksiat kepada Allah itu berarti kafir. Coba 1 tambah 1, 2, 2 tambah 1, 3. Akhirnya ibunya kafir. Ayahnya, ayah saya itu bekerja sebagai direktur bank. Bank itu kan riba. Ya, bermaksiat dia. Tetapi bagaimana caranya? Ayah saya ini bekerja di bank. Bank itu riba. Allah sudah jelas dalilnya di Al-Quran, disebutnya di surat Al-Baqarah, di surat Ali Imran, hadis-hadis. Berarti yang makan riba telah berbuat maksiat kepada Allah. Yang berbuat maksiat tidak mentaati Allah berarti dia kafir. Maka ibunya, ayahnya, tetangganya kafir. Sampai saya itu dapat laporan di desa Denba, Serang itu ada orang-orangnya. Sampai saudaranya masuk ke rumahnya sendiri, itu rumahnya disel kembali karena itu katanya najis sebagai orang kafir. Saudara kandung, bajunya dicucikan, tidak mau dicuci lagi, sudah disetrika dicuci lagi karena kakaknya sendiri dianggap kafir. Ini tersebar
Nah, yang seperti ini harus diterangkan kepada umat. Ya, harus disampaikan bahwa ini bahaya yang akan menimbulkan fitnah di dalam kaum muslimin. Kelompok lain lagi mengkafirkan segala orang, seenaknya. Ya, berarti hukum negara adalah hukum demokrasi. Demokrasi adalah hukum kufur, kata mereka begitu. Kita meyakini itu memang demokrasi adalah hukum dari orang-orang kafir, berbeda dengan Al-Quran. Berarti, coba lihat. Pegawai negeri yang bekerja di pemerintah, dia sudah tidak berhukum dengan hukum Allah. PP 10. Apa PP 10 itu? Iya, tidak boleh menikah dengan lebih dari apa? Iya, 2 atau gimana lah. Dan seterusnya, ini telah menentang Al-Quran jelas-jelas, padahal Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Ya, berarti menentang hukum Allah. Maka barang siapa yang menentang hukum Allah, berarti hukum ini adalah hukum kafir. Barang siapa yang bekerja di instansi-instansi yang di dalamnya itu dituntut oleh hukum-hukum kafir, maka dia adalah kafir. Maka jelas kesimpulannya, ABRI, Polri, pegawai negeri, semuanya itu kafir. Dan ini terjadi. Ya. Pondok Ngeruki di Solo, biar saya jelaskan sekali. Ya, itu begitu. Dan banyak sebagainya seperti itu. Harta pemerintah itu seperti fai, katanya. Fai itu khumus, sebagian daripada harta rampasan perang. Karena pemerintah itu sudah pakai peraturan orang-orang kafir, berarti mereka kafir, berarti harta pemerintah itu halal bagi kita. Terjadilah pencurian-pencurian milik pemerintah, bensin, inilah, itulah. Ini terjadi. Anak-anak muda yang semangat tanpa dituntun dengan ilmu, ingin mengingkari kemungkaran tetapi tidak disertai dengan ilmu. Subhanallah. Padahal mereka orang-orang tidak mengerti. Mereka itu tidak mengikrarkan bahwa hukum ini lebih baik daripada hukum Allah. Kalau ditanya, Bapak pegawai negeri kenapa enggak misalkan masalah perkawinan, kok enggak nikah 2 daripada sekarang ini fitnah terlalu besar, ya? Ya enggak boleh saya ini pegawai negeri, nanti kena PP 10, ya. Nah terus apa Bapak berhukum dengan ini? Tidak, saya terpaksa karena saya harus kerja. Apa Bapak meyakini bahwa hukum ini lebih baik daripada hukum Allah di Al-Quran? Tidak. Masa orang seperti ini dikafirkan? Ya kita katakan dia lemah imannya, perlu dinasihati, perlu dibangkitkan imannya terus. Ya, seperti itu seterusnya. Para hadirin, yang seperti ini harus dijelaskan kepada umat Islam. Perlu dijelaskan kepada kaum muslimin. Dan yang seperti ini bukan ghibah. Sehingga beberapa keadaan tadi yang saya jelaskan, termasuk tadi contoh yang disebutkan di dalam pertanyaan, itu termasuk keadaan yang terpaksa diperbolehkan, bahkan bukan terpaksa saja, bisa-bisa sampai pada tingkatan wajib untuk dijelaskan kepada halayak bahwa orang ini berbahaya, bahwa orang ini tidak mengemban amanah, dan masih terus di dalam kemaksiatannya itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya jelaskan pada waktu ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Dan sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi malam kita membaca hadis yang dijelaskan di dalamnya tentang jalsatul istirahah, yaitu duduk istirahat sejenak sebelum bangkit menuju rakaat yang kedua atau rakaat yang keempat. Jadi pada rakaat yang pertama, pada rakaat dan rakaat yang ketiga, sebelum bangkit menuju yang kedua dan keempat, duduk sejenak
dan dinamakan duduk itu jalsa al-istirahah. Maka pada malam ini kita lanjutkan hadis Wan Abdullah bin Malik ibn Buhainah رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. Dari seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Malik radhiyallahu anhu yang Allah telah meridainya, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahulu jika salat membentangkan tangannya ketika sujud sampai nampak putih dari ketiak, putih ketiaknya. Ini sunnah yang dicontohkan, khususnya kalau ini tentunya salat munfarid, salat sendiri. Kalau salat berjamaah tidak memungkinkan kita untuk membentangkan tangan kita. Tetapi kalau itu salat sendiri, maka disunnahkan kita untuk membentangkan tangan sampai terlihat bayat putih daripada ketiaknya. Tentunya karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kadang memakai baju yang lengan pendek atau sekedar menutupi pundaknya saja, maka terlihatlah putih daripada ketiaknya. Tentunya kita mengambil satu permasalahan di hadis ini, yaitu maksudnya bagaimana putih, sedangkan ketiak itu kita tahu tumbuh di sana rambut, kalau tidak hitam. Ya, tentunya ini adalah sunnah yang juga yang dilupakan oleh kaum muslimin. Sekarang malah terbalik. Ya, disunnahkan bagi kaum muslimin untuk mencabut bulu ketiaknya dan juga maaf saja rambut yang ada di sekitar kemaluan yang dinamakan di atas kemaluan itu disunnahkan oleh Rasulullah SAW untuk kita mencabutnya. Tetapi sekarang terbalik, yang disunnahkan untuk dibiarkan, untuk ditumbuhkan malah dipotong, seperti maaf saja lehya. Ini sunnahnya para nabi dan para sahabatnya, kemudian diperintahkan oleh Rasulullah. Ini perintah, kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya, i'fulluha khaliful yahud wan nasara. Biarkanlah dan panjangkanlah lehya itu. Berbedalah kalian dengan orang-orang Yahudi dan Nasara. Di suatu hari datang juga orang-orang Majusi, dua utusan dari Raja Majusi. Majusi itu sekarang Iran, Persia, menyembah api dahulunya. Datang dua utusan ini dari Raja Persia menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan dia memanjangkan kumisnya sampai panjang dan memotong kedua lehyahnya ini, jenggotnya. Kemudian kata Rasulullah, "Man amaraka bihadza?" Siapa yang memerintahkan kamu untuk memotong ini? Kata dua orang ini, amarana Rabbi. Yang memerintahkan saya adalah raja saya. Yani raja di sana kedudukannya hampir menyamai Tuhan. Raja di kalangan Majusi, ditaati sepenuhnya, diperintahkan oleh raja kami. Kemudian Rasulullah mengatakan, wa amma rabbi fa amarani bi an atruka lihyatana. Sedangkan pemelihara saya Allah itu memerintahkan kami kaum muslimin untuk membiarkan tumbuhnya lihya. Dari hadis itu kita tahu bahwa perintah dari Allah.
kepada Rasulnya, dan Rasulnya memerintahkan kepada umatnya. Para hadirin, ini sebenarnya tuntunan Nabi Muhammad SAW. Malah sekarang terbalik. Justru yang disunnahkan untuk dicabut supaya bersih karena bisa mendatangkan bau yang tidak enak, ya, itu dibiarkan oleh kaum muslimin, ya, sehingga pemandangannya kurang baik. Dan justru malah yang diperintahkan dibalik malah dipotong oleh kaum muslimin. Padahal ini sunnahnya Nabi kita yang kita cintai. Bahkan bukan sekedar sunnah, perintah untuk kita berbeda dengan orang-orang Yahudi dan Nasara. Sekarang ke bawah ini mengganggu kebersihan, katanya. Ya, berarti secara tidak langsung kita telah menuduh Nabi Muhammad tidak bersih. Padahal Nabi Muhammad adalah orang yang paling bersih. Ya, ini yang pertama. Kemudian kalau kita lihat, wah ini tidak bersih. Pengertian tidak bersih itu menurut siapa? Kalau pengertian tidak bersih menurut orang-orang Yahudi dan Nasara, ya mungkin. Memang para hadirin perlu untuk kita hidupkan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dimanapun kita berada, untuk kita membedakan dengan musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian itu diantara sunnah yang dilakukan di sholat dengan membentangkan tangan sampai terlihat. Yang berikutnya dan telah kita lalui, tata cara bersujud yang lainnya, yaitu dengan cara ketika bersujud berbeda dengan ruku. Ketika sujud, tangan-tangan ini mengarah kepada kiblat dengan tertutup begini. Iya. Begini. Kalau ruku, kita memegang kedua lutut dengan membuka jari jemari ini begini. Ini waktu ruku. Kita telah lalui hadis yang menjelaskan bagaimana cara-cara bersujud. Yang pertama, tangan dibentangkan sampai terlihat putihnya ketiak. Ya tidak harus, kalau kita pakai seperti ini tidak terlihat berarti. Kemudian yang kedua, mengarah ke kiblat, tangannya sambil tertutup, bukan dibentangkan begini. Yang ketiga, nanti kita akan lalui pada hadis yang terakhir di bab ini yang menjelaskan tata cara sujud. Kemudian juga kita telah tahu juga bahwa kita bersujud atas 7 anggota badan kita atau 7 tempat dari badan kita. Yang pertama adalah ini jabha, dahi dan hidung, karena Rasulullah memegang begini, menunjukkan kepada dahinya dan hidungnya. Kemudian yang kedua, 2 telapak tangan. Sudah berapa sekarang? 3 ya. Wajah, 2 telapak tangan, 2 lutut berarti 5, dan 2 telapak kaki berarti 7 anggota badan kita. Ini kita sering melihat kaum muslimin ketika bersujud itu sering mengangkat kakinya. Sering mengangkat kaki, tidak diletakkan ke tanah. Ya. Ini juga salah, seharusnya diletakkan kaki itu ke tanah. Para hadirin yang saya muliakan, itu sebagian daripada cara bersujud, dan yang terakhir nanti kita akan lalui hadis yang lainnya. Ada yang perlu ditanyakan? Atau ya. Terima kasih. Juga ketika bersujud, pertanyaan tadi bagaimana? Apakah itu juga kita sering lihat ya, orang bersujud kakinya begini, bagian atasnya itu tertidurkan. Apakah begitu yang betul atau begini? Dijelaskan di dalam hadis juga bahwa
Yang benar adalah kakinya berdiri begini, jemarinya diusahakan. Kalau bisa itu juga mengarah ke kiblat. Kalau mampu, tapi kalau tidak mampu, yang jelas jangan ditidurkan kakinya. Diusahakan. Kalau toh tidak mampu, perkaranya lain lagi, itu darurat, maka ya sesuai dengan kemampuannya. Tetapi diusahakan semaksimal mungkin begitu. Baik. Ada yang iya. Waalaikumsalam. Pertanyaannya mungkin belum dengar yang lainnya. Sebagiannya kita diperintahkan untuk bersujud kepada, diantaranya Rasulullah mengarahkan tangannya begini. Ini dihitung satu oleh para ulama, karena termasuk muka dua-duanya. Ya, satu. Lalu bagaimana kalau seandainya kita memakai kopiah kadang-kadang sampai menutupi dahi, atau imamah yang menutupi dahi? Para ulama ada yang memandang makruh, ada yang memandang makruh untuk tertutup dahi kepalanya ini ketika sholat. Artinya tidak terlihat sama sekali, tidak terlihat sama sekali, masa saja mungkin begini ya, sampai tertutup sama sekali. Nah, yang seperti ini apakah boleh atau tidak boleh? Jawabannya bahwa sebagian para ulama mengatakan makruh. Makruh itu artinya tidak disukai, tetapi tidak sampai pada tingkatan membatalkan sholat. Saya masih ingat dulu masih kecil itu imam masjid di kampung saya bilang, ayo diangkat kopiahnya, rambutnya juga diginikan, nanti nggak sah sholatnya. Sampai kita punya keyakinan bahwa kalau ini tertutup berarti tidak sah sholatnya. Padahal juga tidak. Karena pernah terjadi ini juga di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tertutup sebagian daripada dahinya, sehingga kita tidak bisa mengatakan sholat itu batil atau tidak, kecuali dengan adanya keterangan khusus dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi permasalahannya boleh, tetapi lebih afdal itu terbuka dahinya ini, walaupun sedikit, artinya nampak masih. Itu yang bisa saya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya. Wa an Abi Qatadah al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bahwasan dari Abi Qatadah, seorang sahabat namanya Abu Qatadah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Qatadah panggilannya namanya Al-Harith ibn Rib'i. Al-Harith ibn Rib'i namanya. Al-Ansari. Kalau dinamakan Al-Ansari itu artinya penduduk Madinah. Penduduk Madinah itu dari kalangan Ansar. Kemudian mengatakan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat di suatu hari dalam keadaan dia menggendong Umamah, putri daripada Zainab, putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menggendong cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kemudian dijelaskan pada berikutnya lanjutan hadisnya, wali Abil As ibn Rabi' ibn Abd Shams, fa idza sajada wada'aha wa idza qama hamalaha. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hendak bersujud, di riwayat yang lainnya juga dijelaskan kalau hendak ruku maka diturunkan anak ini. Kemudian Rasulullah ruku,
dan i'tidal, sami Allahu liman hamidah, sujud, kemudian ketika bangkit dari sujud kepada rakaat yang berikutnya diangkat lagi anak ini, ditaruh lagi di pinggulnya. Ini pernah terjadi dan dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dari sini dijelaskan oleh para ulama bahwa bolehnya kalau dalam keadaan darurat, kadang-kadang istri sakit, tidak bisa bangun dari tempat tidur, sementara kita harus pergi ke masjid, ya, anak kita ini kalau ditinggal sendiri menangis, ya, boleh kita bawa ke masjid. Kalau seandainya ditaruh, kadang-kadang anak-anak menangis, kalau digendong dia diam, tidak menangis. Ini ada ya, saya kira yang punya anak lebih tahu. Anak-anak itu kadang-kadang kalau dilepas itu menangis, ketika digendong terus diam. Anak-anak ini pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sholat di suatu hari dalam keadaan membawa Umamah binti Zainab dalam keadaan darurat. Ini yang pertama. Yang kedua, tentunya diusahakan bahwa pakaian anak ini dalam keadaan bersih. Ini kita usahakan. Tentunya bukan terus berarti kita praktekkan ya di depan orang umum, biasanya tidak mengerti. Toh kalaupun dalam keadaan darurat kita bisa minta tolong misalkan kepada tetangga lah, sebentar pergi ke masjid barang 10 menit pulang, untuk berikutnya kita bawa yang kita gendong anak kita. Tetapi yang jelasnya bahwa dari hadis ini dijelaskan bahwa gerakan di dalam salat yang terpaksa harus dilakukan itu tidak membatalkan salat. Gerakan yang terpaksa, misalkan kita menghalangi orang yang sedang akan lewat di depan kita, kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat untuk menjadikan di depan kita sesuatu penghalang, baik itu tembok atau tiang atau orang yang sedang duduk atau apa saja yang bisa menghalangi lewatnya seseorang di depan kita. Kalau ada orang yang mau lewat, kata Rasulullah, falyamna'hu, hendaklah dia melarangnya dan mencegahnya dengan tangan dia tentunya. Ini gerakan yang seperti ini tidak membatalkan sholat. Kita juga sering melihat kaum muslimin agak sungkan atau ragu untuk melakukan itu, sehingga kadang-kadang sebagian saudaranya lewat di depannya dia biarkan. Ini gerakan-gerakan yang terpaksa harus dilakukan, itu bisa dilakukan selama memang butuh untuk dilakukan. Ini yang diambil dari hadis tersebut. Sebelum melanjut pada hadis berikutnya yang perlu disampaikan. Ya. Ya. Oh gitu. Jadi kita di belakangnya, ternyata di depan kita masih ada yang kosong, atau bagaimana? Kita sudah takbir. Terus yang kosong di sebelah sana? Ya enggak kalau begitu. Ya karena apa? Karena bisa nanti tentunya apa? Kita mengisyaratkan kepada orang yang datang, isyarat pakai tangan kita untuk melengkapi shaf yang di sana. Pertanyaannya begini: kita sudah takbir, Allahu Akbar, tiba-tiba kita masih terlihat itu biasanya, tanpa menoleh kita terlihat bahwa di sebelah sana masih kosong shaf. Pertanyaannya sekarang, apakah boleh kita terpaksa melengkapi shaf yang di depan karena wajib,
melengkapi saf yang terdepan itu sambil berjalan ke arah sana. Ini pertanyaannya. Maka yang bisa dia lakukan, wallahu a'lam bishawab, dia hanya bisa mengisyarahkan kepada yang baru datang untuk ketika ada orang akan berdiri di samping dia, diberi isyarat untuk ke sana. Lu apa boleh memberi isyarat? Jawabannya boleh. Rasulullah pernah memutar Ibnu Abbas ketika sholat. Ibnu Abbas di sebelah kirinya, Rasulullah sedang membaca surat, tiba-tiba ada Ibnu Abbas ikut sholat berjamaah mengikuti Rasulullah. Allahu Akbar di sebelah kirinya, akhirnya diputar oleh Rasulullah ke sebelah kanan karena dia sebagai makmum Ibnu Abbas. Ini. Terus yang kedua, bolehnya mengisyarahkan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat dalam keadaan duduk. Ini sudah kita lalui semua hadis-hadis ini. Kemudian para sahabat sholat di belakang Rasulullah dalam keadaan berdiri. Kemudian Rasulullah memberi isyarat dengan tangannya duduk. Ya, ini yang seperti ini masih dalam batasan boleh dilakukan untuk dia bergerak karena memang dibutuhkan waktu itu. Tetapi gerakan-gerakan yang terlalu, misalkan kita diwajibkan untuk mengambil sutra, yaitu penghalang di depan kita. Kadang-kadang kita sholat di belakang sekali. Begitu selesai, tiba-tiba orang yang di depan kita ada duduk terus berdiri, sementara jarak kita kepada pintu atau ke tembok atau ke tiang terlalu jauh. Maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, fattaqullaha mastata'tum. Allah tidak membebani seseorang kecuali yang dia mampu. Kalau terlalu jauh maka dia bertahan. Tetapi kalau sekedar selangkah atau dua langkah mungkin untuk dilakukan itu, menjadikan sutra. Ini pernah dilakukan di kalangan sahabat.